액션 let's go 저 건물을 찾으러 Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan materi mengenai etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang dimana dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi diampu oleh Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan yang akan saya ajak pada diskusi kita kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Niptuti Astini, absen 27, dan rekan saya yaitu Nikade Dias Wiryawati, absen 34. Sebelum itu, ada pemateri yang akan kami bahas pada diskusi kita kali ini. Yang pertama ada makna laporan keuangan, yang kedua pengambilan keputusan etis dari laporan keuangan, yang ketiga artikel penelitian yang berkaitan dengan keputusan etis dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh dia. Untuk dia, saya persilakan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu makna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik periode tertentu. Laporan laba rugi mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Untuk laporan perubahan modal menggambarkan perubahan modal selama periode tersebut. Laporan arus kas akan menunjukkan arus kas masuk dan keluar uang perusahaan selama periode tertentu. Dan catatan atas laporan keuangan akan memberikan rincian tambahan dan penjelasan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tadi. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai. Laporan kemajuan perusahaan tersebut merupakan kombinasi dari fakta-fakta yang telah dicatat, kesepakatan-sepakatan akuntansi, dan pertimbangan pribadi. Makna laporan keuangan adalah sebagai representasi tertulis dari seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang status keuangan perusahaan secara periodik. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk materi kedua yaitu pengambilan keputusan etis dari laporan keuangan. Pengambilan keputusan etis dalam laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik akuntansi. Proses ini melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang akuntan mengambil keputusan, baik itu dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam tindakan-tindakan lain yang berdampak pada informasi keuangan perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada yang pertama, faktor individual. Faktor individual ini mengacu pada karakteristik dan sikap pribadi seorang akuntan. Kecerdasan emosional menjadi penting karena akuntan perlu mampu memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta orang lain dalam lingkungan kerja. Selain itu, motivasi juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah seorang akuntan akan memilih untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika atau tidak. Motivasi yang tinggi terhadap integritas dan kejujuran akan mendorong seorang akuntan untuk mempertahankan standar etika dalam pekerjaannya. Kemampuan untuk mempertahankan independensi juga krusial dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain.
Faktor yang kedua ada faktor situasional. Faktor situasional merujuk pada kondisi dan konteks kerja di mana seorang akuntan beroperasi. Lingkungan kerja yang rentan terhadap resiko dapat menimbulkan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi akuntan untuk melanggar prinsip-prinsip etika demi keuntungan pribadi atau organisasi. Oleh karena itu, penting bagi akuntan untuk tetap mempertahankan integritas mereka dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. Faktor selanjutnya ada kode etik. Kode etik memberikan panduan tentang standar perilaku yang diharapkan, termasuk dalam menyusun dan pelaporan keuangan. Akuntan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam kode etik tersebut seperti integritas, objektivitas, dan keterbukaan. Yang terakhir ada filosofi etis. Filosofi etis yang dianut oleh seorang akuntan dapat mempengaruhi cara mereka mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan. Filosofi etis mengacu pada pandangan atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Judul dari artikelnya yaitu Pengambilan Keputusan Etis Investasi dalam Manajemen Keuangan, Evaluasi Proyek dan Kriteria Pemilihan yang ditulis oleh Nika Sari Kennedy pada tahun 2019. Pendahuluannya yaitu keputusan investasi dalam pasar modal memiliki risiko tertentu. Peningkatan nilai yang dihasilkan dari berinvestasi menjadi tujuan utama investor untuk menanamkan asetnya pada pasar modal. Namun, investasi tersebut tidak menjamin adanya keuntungan. Hal ini menjadi perhatian investor untuk mengurangi risiko berinvestasi dalam menentukan keputusan terbaik. Perilaku berinvestasi tidak selalu rasional dan kondisi pasar tidak selalu efisien, sehingga investor akan menunjukkan kesalahan kognitif yang berkaitan dengan emosi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan investasi yang melibatkan faktor psikologis berperan pada kinerja. Ketika pasar mengalami kondisi untung, investor cenderung tidak bersedia menerima risiko jika suatu saat terjadi kerugian dengan menjual sahamnya sehingga akan berperilaku menghindari risiko atau risk averse. Sebaliknya, ketika pasar sedang mengalami kondisi rugi, investor akan bersedia menanggung risiko dengan menahan penjualan saham sehingga investor akan berperilaku risk seeker. Manajemen keuangan dapat diartikan pula sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasiannya secara efisien dan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya, guna untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan atau tetap survive. Tindakan manajemen merupakan penaatan suatu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara optimal. Berikutnya yaitu keputusan etis investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang harus dilakukan dengan cermat. Jika salah dalam melakukan keputusan investasi dapat berakibat fatal tidak hanya pada hasil investasinya, tetapi dapat menurunkan bahkan menghabiskan modal dari investasinya. Oleh karena itu, sebelum melakukan keputusan investasi, maka perlu untuk dilakukan analisis secara benar. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajer keuangan yang harus mempunyai fungsi yang jelas. Yang ketiga yaitu evaluasi proyek.
Evaluasi proyek ini merupakan salah satu alat atau metode yang dapat digunakan untuk memilih atau menentukan pilihan, di antaranya berbagai penggunaan kompetitif dari sumber-sumber daya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Berikutnya yaitu pemilihan kriteria. Pemilihan proyek merupakan bagian integral dari proses perusahaan untuk proyek dengan prioritas tinggi untuk diselesaikan. Proyek dan penyelesaian proyek dapat menjadi penting dalam mengubah sebuah perusahaan. Untuk kasih pembahasannya yaitu dalam mengambil sebuah keputusan investasi biasanya dimulai dari analisis atau penilaian terhadap aset tunggal. Investasi dapat juga dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Investor tidak akan membeli aset keuangannya atau membuat sendiri portofolionya, tetapi membeli dan menjualnya kembali kepada perusahaan investasi. Serta keputusan investasi itu merupakan keputusan yang harus dilakukan dengan cermat. Jika tidak, maka akan menghabiskan dana dari modal investasi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya, mohon bertanya pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러